Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Kusoro SME, dosen tetap Prodi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa Ekonomi Syariah semester 3 dengan kode mata kuliah MWP 14116 berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian yang berposisi strategis untuk mendukung ilmu pengetahuan dan direncanakan untuk membahas berbagai konsep dan praktek manajemen sumber daya insani dalam konteks dunia yang kompleks dan penuh dinamika sesuai dengan perubahan dan kemajuan global. Adapun pembahasan pada mata kuliah ini lebih ditekankan pada pendekatan Islami dan fungsional atau proses aktivitas manajemen sumber daya insani seperti desain pekerjaan, perekrutan, orientasi penempatan, pelatihan, penilaian, kompensasi, pengembangan, dan lain sebagainya, sehingga tercapainya tujuan perkuliahan secara baik dan benar. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS serta telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain: yang pertama, CPMK 1 mahasiswa menjelaskan tentang definisi sumber daya insani dalam ekonomi syariah. CPMK 2 menguasai teori-teori manajemen sumber daya insani serta memformulasikan penyelesaian permasalahan dalam manajemen sumber daya insani. CPMK 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK 4 memahami dan menghayati manfaat dari manajemen sumber daya insani. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya insani meliputi delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyediakan rencana pembelajaran semester atau RPS, bahan ajar, video pembelajaran, serta materi perkuliahan yang dapat diakses mahasiswa melalui Learning Management System atau LMS. Selain itu, pembelajaran juga dilaksanakan melalui perkuliahan tatap muka dengan presentasi interaktif, diskusi, dan penjelasan konsep untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi manajemen sumber daya insani. Materi yang saya sampaikan didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, Learning Management System atau LMS, presentasi interaktif, aplikasi financial planning, serta latihan analisis menggunakan spreadsheet keuangan. Berbagai media tersebut digunakan untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan mengaplikasikan manajemen sumber daya insani dalam menyelesaikan studi kasus. Pada tahap interaction, proses pembelajaran melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi kelas, tanya jawab, presentasi, analisis studi kasus, kerja kelompok, serta penyusunan proyek kolaboratif dengan pendekatan CHASE method dan project based learning, baik secara luring maupun daring. Selanjutnya, pada tahapan asesmen, sistem penilaian dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan RPS. Penilaian formatif meliputi partisipasi aktif dalam diskusi,
tugas individu, kuis, presentasi, serta proyek kelompok yang dilaksanakan secara bertahap selama perkuliahan. Sementara itu, penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah secara komprehensif. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah manajemen sumber daya insani menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengintegrasikan choice method dan project-based learning. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui analisis studi kasus, diskusi kelompok, penyelesaian proyek, dan presentasi hasil pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, small group discussion, problem-based learning, choice method, project-based learning, presentasi, serta pemanfaatan learning management system. Untuk mendukung pembelajaran secara luring maupun daring, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran dan mata kuliah manajemen sumber daya insani dengan materi pada pertemuan ke-13, yaitu strategi perekrutan manajemen sumber daya insani. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan ya, nama saya Pak Adib Gusur Rais. Saya dosen Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya insani di mata kuliah di semester 3 ya, semester 3. Langsung saja di sini saya akan bertanya ya kepada teman-teman, gimana teman-teman untuk review mata kuliah kita sumber daya insani. Mungkin dari Mbak Riana terkait masalah sumber daya insani, mungkin yang tahu apa terkait masalah sumber daya insani. Sumber daya insani mencakup etika, benturan nilai Islam dengan kapitalisme modern dan efektivitas pengukuran kinerja, Bapak. Oke, sip. Mungkin Mbak Naura. Manajemen sumber daya insani suatu pengelolaan perusahaan di mana mengatur organisasi yang terdapat di perusahaan tersebut. Jadi mengelola dari sumber dayanya, sumber alam maupun manusianya. Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dasar-dasar manajemen sumber daya insani. Jadi di sini kita belajar tentang materi kuliah dari ekonomi syariah ya. Yang pertama adalah tujuan manajemen sumber daya insani dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Jadi tujuannya itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Yang kedua, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh karyawan. Yang ketiga, menjalankan aktivitas kerja sesuai dengan syariat Islam. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang amanah, jujur, dan profesional. Yang kelima, yaitu adalah mencapai keberhasilan organisasi yang bernilai ibadah. Jadi
kita kembali lagi kepada sumber daya insani adalah bagaimana sumber daya insani itu bisa memberikan wawasan kepada sumber daya manusia dan mengenal tentang ibadah, mengenal tentang agama, mengenal tentang hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Setelah itu di sini ada prinsip-prinsip terkait dengan manajemen sumber daya insani yang syariah ya. Yang pertama adalah tentang prinsip tauhid. Jadi tauhid di sini adalah seluruh aktivitas kerja diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah satu dasar dari sumber daya insani yang syariah adalah prinsip dari ketuhanan atau tauhid ya. Setelah itu di sini ada prinsip amanah. Jadi amanah ini adalah setiap individu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang selanjutnya ada prinsip keadilan ya. Keadilan ini adalah tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, mungkin ya, ada penilaian maupun pemberian upah dan lain sebagainya. Setelah itu ada prinsip ihsan. Ihsan ini adalah bekerja dengan baik sebaik-baiknya dan memberikan hasil yang berkualitas. Dan yang selanjutnya di sini ada prinsip musyawarah. Musyawarah ini adalah pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dan kerjasama. Mungkin teman-teman dari paparan saya ini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang prinsip-prinsip dari SDI. Saya persilakan. Mungkin Mas Jaki. Izin bertanya, bagaimana kita misalkan saya sebagai punya perusahaan, bagaimana kita mengelola SDM itu supaya berkembang, Pak? Ya, bagaimana kita mengelola SDM itu supaya berkembang. Oke. Yang pertama ada pertanyaan dari Mas Zaki ya, ini bagaimana? Yaitu kita kembali lagi kepada prinsip-prinsip bagaimana kita mengelola, mengolah, dan memberikan pendidikan kepada sumber daya manusia yang ada. Khususnya kalau kita bicara tentang SDI, kita bicara tentang perekrutan tenaga kerja, nah itu nanti ada pembinaan, ada pelatihan, ada namanya workshop ya, ada seminar dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana sumber daya insani itu biar unggul ya, khususnya kalau kita bicara tentang sumber daya insani yang syariah, kita akan bicara tentang sifat-sifat Rasulullah ya, seperti sifat sidik, amanah, fatonah, ya, tablik dan lain sebagainya. Tuh. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Mbak Kelsa bertanya. Baik, Bapak, izin bertanya. Bagaimana ketika di dalam suatu perusahaan itu kita harus mengedukasi para pekerja mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan manajemen sumber daya insani yang syariah. Oh ya. Oke ya, jadi bagaimana cara kita memberikan pendidikan lah gitu ya, menurut saya. Pendidikan kepada sumber daya insani atau manusia dalam sebuah perusahaan itu ya salah satunya kita harus memberikan wawasan yang luas. Gimana caranya, Pak? Caranya adalah dengan kita memberikan pelatihan ya. Kita memberikan pembelajaran ya. Kita sering mengadakan tadi ya seperti workshop dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana bagaimana perusahaan itu untuk memberikan pengetahuan lah kepada karyawan, ya mungkin dari manajer, karyawan, direktur dan lain sebagainya, itu biar ya menjadi karakter-karakter yang islami ya menurut ekonomi syariah tadi ya. Lanjut ya. Nah itu di sini ada fungsi manajemen sumber daya insani. Oke, yang pertama ada tauhid tadi ya, amanah, ada tauhid, ada amanah, ada keadilan, ada ihsan, dan ada prinsip musyawarah. Oke. Setelah itu ada karakter ya, karakteristik
sumber daya insani dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah memiliki akhlak yang baik. Itu ya, yang perlu diingat. Yang pertama adalah karakteristiknya adalah harus memiliki akhlak yang baik. Itu ya, teman-teman ya. Yang kedua adalah profesional dan kompeten. Jadi ini harus profesional dan memiliki kompeten gitu ya, kompetensi yang bagus gitu ya. Setelah itu ada karakter yang jujur serta dapat dipercaya. Setelah itu ada tanggung jawab ya, bertanggung jawab. Yang kelima ini mengutamakan kerjasama dan saling menghormati. Ini ya, ini adalah karakteristik sumber daya insani dalam ekonomi syariah. Setelah itu ada kendalanya ya, kendala yang dihadapi itu ya banyak. Jadi ketika kita dalam sebuah perusahaan mungkin ya, dalam sebuah kinerja itu ya, SDE itu ya tidak mulus-mulus saja, tetapi juga ada namanya kendala-kendala yang terjadi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya insani yang memahami ekonomi syariah masih sangat terbatas. Ya kita lihat saja memang banyak karakter-karakter yang ada yang muncul itu tidak memiliki karakter-karakter ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang masih sedikit gitu ya, memahaminya itu masih sedikit. Oke, yang kedua banyak karyawan berasal dari sistem konvensional sehingga membutuhkan pelatihan tambahan. Dan yang ketiga keterbatasan pendidikan dan pelatihan program pelatihan berbasis ekonomi syariah masih belum merata. Dan keempat kurangnya lembaga yang menyediakan sertifikasi profesional di bidang sumber daya insani yang syariah. Selanjutnya ya teman-teman, di sini ada materi kita terkait dengan perencanaan sumber daya insani dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama adalah perencanaan sumber daya insani dalam ekonomi syariah. Ya, ini adalah proses perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pengelolaan tenaga kerja berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan syariat. Nah, itu di sini ada tahapan dalam perencanaan ya, teman-teman. Yang pertama adalah analisis kebutuhan sumber daya insani ya. Yang pertama mengidentifikasi jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua peramalan kebutuhan tenaga kerja, memperkirakan kebutuhan SDI di masa depan. Yang ketiga adalah rekrutmen dan seleksi. Di sini kita memilih calon karyawan berdasarkan kompetensi dan integritas. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan spiritual. Yang kelima, penempatan dan pengembangan karir, menempatkan karyawan sesuai keahlian dan memberikan kesempatan berkembang. Yang keenam, evaluasi kinerja, menilai hasil kerja secara objektif berdasarkan prestasi dan nilai-nilai Islam. Nah, itu di sini ada rekrutmen ya, teman-teman. Bagaimana cara merekrut tenaga kerja? Di sini juga sudah kita tuliskan ya. Yang pertama ada berlandaskan prinsip keadilan tadi, tidak melakukan diskriminasi, seleksi dilakukan secara objektif ya. Yang selanjutnya mengutamakan kompetensi dibuktikan melalui tes, wawancara atau pengalaman kerja. Setelah itu memiliki amanah jujur dalam menyampaikan data dan pengalaman. Yang selanjutnya dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan menjaga rahasia perusahaan. Oke teman-teman, untuk materi kuliah kita pada kesempatan pagi hari ini apakah sudah bisa dipahami? Oke. Mungkin untuk kita bertanya ya ke Mas Fargas. Gimana Mas untuk tanggapan mata kuliah SDI Mas? Baik, saya sebutkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya insani itu ada 5. Yang pertama ada tauhid, amanah, keadilan, ihsan dan musyawarah. Oke, siap. Mungkin Mas Eko? Ya, jadi salah satu prinsip manajemen SDI itu
keadilan. Jadi di dalam keadilan itu tidak ada diskriminasi dalam perekrutan, penilaian, dan maupun pembagian upah antar karyawan. Oke, terima kasih Mas Riko atas jawabannya. Oke teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang telah saya laksanakan di dalam kelas. Terima kasih kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi LL.Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pimpinan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kolega dosen dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026 ini. Demikian saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.